Oke, terima kasih sudah berkunjung di channel Mas Fian, di YouTube Mas Fian. Ya, kali ini tutorialnya baju seperti ini. Nah, ini atasannya sendiri, bawahan sendiri, jadi nyambung. Ya, ukurannya nanti ini ukuran pembagian. Nanti saya jelaskan saat membuat pola. Ya, jangan lupa subscribe, like di channel Mas Fian. Tombol lonceng dinyalakan, diklik supaya dapat pemberitahuan paling pertama ya kalau Mas Fian membuat materi. Nanti di sini insya Allah akan saya kasih cara menjahitnya, cara memprosesnya sampai selesai ya. Ini cara membuat pola dulu. Jadi jangan lupa subscribe dulu supaya terus dapat pemberitahuan materi-materi dari gamis terbaru dari Mas Fian ya. Ditunggu. Oke, kembali saya lanjutkan. Model bajunya seperti ini ya, teman-teman di YouTube, Pemirbook, di Telegram, di WhatsApp ya. Ini yang dibutuhkan ukurannya apa saja? Panjang baju, lebar pundak, panjang lengan, lingkar ketiak, terus lingkar lengan, lingkar sini ya. 1 2 3 penting. Ya. Terus lingkar dada ya, lingkar dada, lingkar perut, lingkar panggul. Ya, begitu. Untuk ini bagian roknya, ukurannya ya disimak. Ukuran rok 95 panjang, 70 lingkar pinggang, 90 lingkar panggul, setara ukuran M. Ya, setara ukuran M. Saya akan mencoba menjelaskan pelan-pelan supaya lebih detail dan dipahami. Jangan lupa di-subscribe di video-video Mas Fian, di-like, share, komen ya. Terus tombol lonceng dinyalakan nanti biar dapat cara-caranya menjahit. Nah, ini panjang baju 50, 37 lebar pundak, 53 panjang lengan, 18,5 separuh dari lingkar ketiak, 14 separuh dari lingkar lengan, lingkar siku. Ini lingkar lengan bawah 12,5. Kelilingnya jadi 24. Nah, selanjutnya yang didapat ukuran pas badan 84. Ukuran pas badan lingkar dada 84, lingkar pinggang 68, 90 ini lingkar panggul. Caranya mendapat 1/4 gimana Mas? Begini. 84 dibagi 4. Kenapa dibagi 4? Karena untuk penambahan kelonggaran. Karena orangnya agak dipaskan, ukurannya saya tambah 4. Misalkan mau tambah longgar, ditambah 8, ditambah 10 boleh. Misalkan nggak ditambah boleh, orangnya mau lebih ngepas boleh. Kembali ke selera pelanggan kita. Ya, setelah itu setelah ditambah 4 kita bagi 8. Kita 84 ditambah 4 88. Terus dibagi 4 ya, dibagi 4 sama dengan 22. 22 ditambah 1,5. 1,5 untuk lebih lebar bagian depan. Ya, begitu. Terus 22 ditambah 1,5 berapa? 23,5. 1/4 bagian depan 23,5. 1/4 bagian belakang 22. Ini belakang, ini depan. Jelas ya? Lebih detail dan jelas ya. Seperti itu. Bagian pinggang sama juga. 68 saya tambah cuma 2 cm. Biar agak longgar sedikit aja. Ya, begitu. Jadi kita harus rajin praktek, pengalaman akan mempengaruhi kecerdasan kita. Ya, ingat, sering praktek, pengalaman akan membuat kita menjadi cerdas. Gitu ya. Ini 68 ditambah 2 jadi 70. Dibagi 4, 17,5, 1,5 didapat 19. Jadi 1/4-nya bagian depan 19. Panggul juga sama seperti itu ya, caranya pembagian ya.
Nah, ini caranya pembagian ya. Gini, caranya membagi ukuran itu seperti ini. Misalkan ukuran M. Misalkan ukuran L atau apapun ya. Kita tinggal tambah aja. Yang berubah ya ini. Misalkan ukuran L didapat 90, ya ditambah ini. Kelonggaran terserah kita. Tergantung, yang penting membuat pola itu kita harus dapat ukuran dulu. Ya. Langsung saja saya akan membuat polanya ya, cara membuat polanya. Ya. Setelah dapat seperempat, setelah dibagi ukurannya dapat seperempatnya ya, di screenshot ini ya. Nah, sekarang caranya cara membuat polanya. Nah, ini kertas langsung saya lipat dua supaya dapat langsung kiri kanan ya. Nah, gini ya. Ya, langsung dua. Seperti ini. Langsung seperti ini, jadi langsung dua. Nah, pertama modelnya ini ya, jangan lupa. Nah, garis atas dulu untuk garis siku, garis 1, garis 2 ya. Ini turun, ini garis kampu ya. Terus kita garis 3,5 cm. Ini 3,5 cm turun pundak, ya. Terus kita melihat pada panjang baju 50. Kita tarik di sini 50, ya. 50 karena agak pendek. 50 itu nanti di atas panggul ini ya. Nah, 50. Setelah itu kita tarik garis lurus di sini. Nah, terus kita kasih kampuh dulu ya. Setelah itu misalkan lehernya mau bulat, ukuran M itu ya, kita buat aja 8,5, turunnya kita buat 9. Nah, misalkan mau bulat ya, tergantung lehernya ya. Nah, kita buat aja seperti ini. Misalkan mau bulat kan, nah, kita buat aja bulat seperti ini. Nah, misalkan kok tidak mau bulat atau kerah, ya kita buat aja. Kerahnya mau dibuat sanghe. Misalkan kerah mau dibuat sanghe ya, kita buat aja dari sini 7,5. Terus kita di sini 7. Tarik seperti ini. Nah, seperti ini. Misalkan mau dibuat. Nah, ini misalkan mau kerah sanghe, ini misalkan mau kerah bulat. Nah, seperti itu. Ya, jelas ya. Terus, kalau sudah dapat itu, kita melihat ukuran lingkar lebar pundak. Lebar pundak 38 atau 37 tadi. 37 ya. 37 dibagi 2, kita coret angka 18,5 tambah 1 cm untuk kampuh. Nah, gitu. Ini 18,5 tambah 1 cm untuk kampuh. Setelah dapat, kita hubungkan. Kita tergantung kita mau yang sanghe apa bulat ya. Kalau yang mau bulat kita ukur dari bulat di sini. Kalau sanghe kita dari sini. Nah, kita ke sini. Nah, seronya. Nah, seperti ini. Ya, nah seperti ini. Setelah dapat ini, kita langsung melihat lingkar ketiak. Kita ukur lingkar ketiak. Di sini pundak 37. Jadi di sini separohnya 18,5, ya. Separohnya 18,5. Ini. Ya. Nah, begini kan. Kita garis. Dari sini kita turunkan 1,5. Ya, 1,5 cm. Sini 1,5. Nah, 1,5 ini dimulai dari kopnat, panjang kopnat. Nah, ini dimulai panjang kopnat ya. Panjang kopnat atau sekengan 23. Di sini saya ambil 11,5 separuhnya. Ya, 11,5, 23. Garis ini dimulai dari panjang kopnat. Ini
dimulai ini lingkar dada, garis lingkar dada, ini garis lingkar perut, lingkar pinggang. Di sini garis lingkar perut. Nah, ini panggul atas. Nah, gini. Ya. Nah, setelah jadi seperti ini, langsung kita melihat ukuran 1/4 bagian dada berapa? 1/4 bagian lingkar dada 23,5. Ambil dari angka sini, dari tepi ini 23,5. Terus lingkar pinggang berapa? 19. Nah, kita ambil angka 19. Terus di sini ada kopnat, kita tambah 3 cm. Ya, 3 cm penambahan kopnat atau sekengan. Ya, nanti kan kita cubit dijahit gitu kan. Nah, terus bagian panggul 25 1/4-nya. Nah, gini. Nah, gini kan. Terus dari garis ini kita hubungkan ya. Gini. Kita hubungkan seperti ini. Nah, kita hubungkan seperti ini. Nah, ya. Gini. Terus di sini kita bulatkan. Nanti kita bentuk bulatannya, kita bentuk nanti setelah jadi pola. Ya. Bentuk polanya ini kan. Bentuk polanya ini kan baru nanti kita bentuk, kita potong seperti apa gitu kan. Nah, nanti kita gambar setelah jadi polanya depan belakang semua. Di sini saya garis 18,5. Terus kita tarik garis lurus dulu seperti ini. Ya. Nah, misalkan ada yang belajar lebar muka, kira-kira saya main di sini saja. Nah, ini misalkan lebar muka ya. Dari sini kita ambil 1,5. Ya. 1,5 dari garis jahitan. Nah, ini garis kampu. Setelah itu ambil penggaris yang ibu saya kasih, yang masuk grup WA ya, pasti dapat seperti ini ya. Ini bulan terakhir ya Bu, yang mau masuk grup WA dengan mahar daerah Jawa 125.000, luar Jawa 150 ya. Nanti bonusnya 3 penggaris lengan pola-pola kerah dari saya. Ya, seperti itu. Ongkirnya gratis. Diingat ya, kecuali dari Aceh, Ternate seperti itu mahal. Saya nggak kuat Bu kalau ongkir gratis. Masalahnya seperti Aceh itu ongkirnya 80, ke Papua itu 140, mahal-mahal ya. Nah, jadi ini maju di sini 1,5 ya. Ini misalkan yang belajar lebar muka. Nah, di sini. Tapi saya langsung pakai kerung seperti ini saja. Nah, ini bagian depan, ini bagian belakang. Setelah ini jadi, terus kita bagi. Kita ambil, kita lihat bagian tengah dulu untuk mengetahui kopnat. Kita bagi tengahnya. Misalkan ini 22, kita ambil 11 di sini. Ya, ini tengahnya. Terus dari tepi ini kita ambil tengahnya lagi. Nah, ini dari sini ke sini 11, dari sini ke sini 11, ke sini 11. Ya, terus kita hubungkan garis ini, ya kan? Kita garis hubungan. Nah, ini. Setelah itu kita angka di sini 1,5, sini 1,5. Nah, kita hubungkan penggarisnya apa ini garisnya kita hubungkan seperti ini. Nah, jangan lupa nanti ada cara jahitnya. Di subscribe, tombol lonceng itu dinyalakan ya teman-teman di YouTube supaya nanti dapat pemberitahuan terbaru. Nah, ini nanti resletingnya belakang. Setelah dapat seperti ini, polanya sudah jadi, kita potong ya. Kita potong ini. Nih ya. Kita potong jadi polanya. Ya. Setelah ini kita potong bagian belakang dulu, baru kita bentuk arah polanya seperti apa, ya kan? Nah, seperti ini. Nah, kita bulatkan dulu sementara seperti ini, ya, seperti ini. Nah, ini, ya kan? Seperti ini. Nah, ini jadinya. Nanti polanya jadinya kan seperti ini. Ini setara ukuran M ya. Ini setara ukuran M. Ini M. Nah, ini misalkan bulan Shanghai ya Shanghai seperti tadi ya. Nah, itu.
Jadi mudah dan gampang untuk memahami tutorial dari Mas Pian. Dilanjut cara motong bagian belakang ya teman-teman di YouTube. Bagian belakang sebelum kita tempel bagian depan, garis dulu satu roll untuk meletakkan resleting. Nah, nanti masalahnya kita letakkan resleting ini ya. Ini nanti garis resleting bagian tengah. Nah ya, setelah itu kita letakkan ini ya. Ini di sini 1,5 yang tadi saya bilang ya, pembagian ukuran 1,5, 1,5, 1,5, 1,5. 1,5 ini nempel di garis ini ya Bu, nempel di garis ini ya bapak-bapak, ibu-ibu, nempel di garis ini seperti ini. Tes, nah gini kan, ya paham ya, ngerti ya. Nah ini ya. Nah jadi bajunya itu nanti lebih lebar bagian depan gitu ya. Jadi bagian belakang, bagian depan itu 23,5, bagian belakang ini 22,5, begitu intinya saya jelaskan. Jadi kalau nyimak dari awal sampai akhir mesti tahu itu ya. Jadi tidak ada pertanyaan lagi. Nah sekarang kita coret di sini. Ini nanya sedikit aja ya, nggak usah banyak. Rata pun boleh. Terus dari sini, dari garis belakang ini ukur 18,5 tambah 1 cm untuk kampu. Nah terus kita ambil penggarisnya yang ini. Nah ini, jangan kebalik ya, jangan kebalik bagian garisan ini untuk bagian belakang, yang agak besar bagian depan. Jadi tadi kan ini depan begini ya, terus kita balik ini bagian belakang gitu ya. Nah kalau sudah jadi gini, tadi bagian depan berapa? 8,5, 8,5 atau 8 tadi? 8,5 ya, 8. Nah begini. Terus kita ukur coba. Ini berapa? 12 kurang sedikit. Nah pas di sini. Terus kita garis lurus ke sini. Dari garis belakang kita turunkan 3 cm. Untuk turun bagian belakang ya. Nah kita ginikan. Nah gampang dan mudah, ya kan? Kita potong, kita potong, kita potong, kita potong. Nah begini, kita potong. Nah jadilah baju, bajunya. Seperti ini kan. Nah setelah ini jadi, kita ambil bagian kopnat ini, kita pindah bagian belakang supaya tingginya sama. Kita buat seperti ini ya, kita tandai supaya sama ya. Nah ini, nah ini, terus kita hubungkan garis tepi ini ketemu. Cara membuat pola ketemu di sini juga ketemu. Pelan-pelan asal nyimak, mesti di channel Mas Pian insya Allah pinter bisa menjahit ya ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik yang permak, setia dengan permak, banyak yang Mas saya tukang permak. Nah bagus, jadi punya semangat Bu. Lama-lama kalau permak jadi pandai, terus belajar pola, insya Allah bisa, tidak ada yang tidak bisa ya. Nah di sini ini 20, ambil tengahnya 10, saya langsung garis tengah saja ya. Nah ini main feeling. Nah ini kopnatnya bagian belakang. Nah terus kita nanti melihat gambar seperti apa cara membuat gambarnya itu ya. Nah seperti apa nanti kita bisa melihat. Nah gini. Nah
gini kan. Nah sekarang saya buka yang bagian ini, nanti resleting ya. Nah ini yang ini kan, ini bagian resleting ya, jangan lupa ya. Ini nanti resleting belakang panjang 50 cukup ya kan. Nah ini, nah jadinya kayak gini ya teman-teman, di YouTube, di WhatsApp ya, jadinya seperti ini. Kita paskan dulu pas apa tidak. Nah kalau kurang pas berarti polanya kita potong lagi seperti ini. Kita potong seperti ini sampai pas ya. Nah gini ya kan. Nah setelah itu untuk bagian ini kan ada gelombangnya. Nah kita tinggal tiru saja Bu ya. Nah ini kan bagian depan kan begini, bagian depan kan agak begini kan, sedikit ya, bagian depan sedikit begini ya kan. Nah bagian ini kita kerong pakai penggaris. Nah begini pun boleh ya, begini saja boleh. Itu kerongnya sampai tengah atau tepi harus kita teliti. Oh dari tepi gini ya, agak membulat ya. Nah ini, nah ini, jadi kita langsung gini. Nah sampai di bagian bawah pinggang ya kan. Jadi kita tinggal memotong ya. Ini kita lihat aja dulu bagian kopnat. Nanti kan di bagian sini ketutup bagian pinggangnya itu Bu ya kan. Ya kita ambil. Nah gini aja langsung. Nah gini kan. Nah ini ya. Nah jadi kayak gini. Terus nanti di sini kan ada kancingnya. 1, 2, 3, 4. Nah gitu, kancing kombinasi ya begini. Nah di sini kita agak naikkan, jadi main billing ini kita naikkan. Nah itu ya. Nah, ini nanti disambung bagian belakangnya roknya, ini dijahit mati pun bisa, tidak apa-apa, nanti lebih gampang. Ini saya sambungkan, mau pisah bisa, mau disambungkan bisa ya. Nah gitu, nanti saya buatkan cara membuat roknya, cara nyambungnya. Ini bagian belakang seperti ini ya. Sekarang kita lanjut cara membuat lengannya supaya detail, jelas, dan lebih paham ya, begitu. Nah untuk cara membuat lengannya ya, nanti lengannya itu ada kombinasi kerut, dikasih tempelan, kombinasi, terserah kombinasinya kita mau apa ya, itu tergantung selera kita ya, masalah kombinasi itu. Mau ditarik mau enggak itu enggak apa-apa. Nah ini cara membuat lengannya. 1, 2 ya. Terus kita ambil di sini, kita lihat panjang lengan 53. Nah di sini 53, karena ukuran M, turun pundaknya saya buat 11,5 ya. Turun lengan 53, 11,5 ya. Puncak lengannya turun saya buat 11,5 ya. Jelas ya. Kita ambil di sini, ini lingkar siku, ini sekitar turun 17-an di sini. Nah ini kampo untuk kita lipat. Nah di sini kita ambil langsung 12 tambah 1 cm untuk kampo. Di sini kita ambil 14 di sini 18,5. Nah tambah kampo. Terus ambil penggaris kerung, ambil penggaris panggul seperti ini, kita hubungkan garis ini. Nah jadi kan gampang. Setelah itu kita garis di sini. Nah terus dari tepi sini ukur 1,5 3 cm gini kan, 3 cm.
terus ambil penggaris penguin yang ujungnya lancip ya, kita letakkan di sini nih, dari ujung ini ya, nih kita mainkan. Nah, terus kita hubungkan gini. Nah, cara menggaris gampang kan? Nah, seperti itu. Terus kita potong ya, sesuai feeling kita. Nah, ini untuk bantu saja membuat kerungan seperti ini. Nah, ya kan? Nah, seperti ini. Ini kan? Nah, seperti ini ya. Jadi lengannya ya, seperti ini cara membuat lengannya. Jadi antara depan belakang tidak saya bedakan, sama ya. Misalkan mau dikerong lagi bagian depan, ya kita tinggal kerong lagi di sini. Kita tinggal gini aja. Misalkan selera ibu mau dikerong kan, ya gini aja dikerong. Nah, dari sini ngerongnya. Misalkan, tapi kalau saya tidak nyaman kalau saya kerong, lebih bagus kalau pendapat saya ya, karena pendapat penjahit itu beda-beda. Kiri dan kanan saya samakan. Yang mau mencoba boleh dicoba saja, silahkan ya. Oke, selanjutnya cara membuat pola roknya. Nah, tak lanjut ya, cara membuat pola roknya ya, yang tinggal nyambungin itu. Pertama harus membuat pola dasar rok A dulu ya. Nanti kalau tidak membuat pola rok A dasar, ya kurang paham ya. Membuat pola rok A nya dulu di sini garis ya, ini nanti dibuat losban, pinggangnya losban itu tanpa pinggang ya, jadi los langsung disambung. Terus ngukurnya dari angka 1 bukan angka 3 ya, angka 1. Nah, itu berapa roknya? 95. Di sini kita coret 95 ya. Di sini 95. Terus di sini dimulai dari 1 lagi. Ini 95. Nah, roknya modelnya A itu. Nah, di sini. Ya, di sini kita campur lagi satu rok. Nah, setelah dapat ini, kasih aja resleting tengah bisa, resleting belakang bisa. Kalau mau kasih resleting belakang, potong bagian belakang dulu, karena rok depan belakang bisa. Nah, ini resleting, misalkan resletingnya mau di samping, resleting Jepang juga bisa. Jadi kita harus pandai sendiri. Nah, di sini turun dari pinggul, kita ambil aja angka 21. Di sini 21. Ya. Nah, kita gabungkan gini. Nah, seperti ini ya. Terus langsung kita melihat ukuran panggul. Panggul ukuran 90. 90 dibagi 4, 22,5 ya, begitu. 22,5. Nah, kita coret di sini. Kita tambah 1 cm untuk kampung. Terus bagian pinggang 70, kita ambil 17,5 ya, 17,5 ditambah 2 cm untuk kupnat. Ini 2 cm untuk kupnat ya. Nah, setelah dapat itu, garis panggul dilihat, diambil, kita ginikan ya, kita ginikan. Nah, ini ya. Terus A-nya langsung kita tarik lurus saja, gini ya, langsung terus tarik gini, gampang dan mudah ya. Nah, gini ya. Nah, untuk losbarnya ya, di sini sambungannya itu kita ambil aja nanti sekitar 12 cm. Di sini 12 cm. Jadi ada sambungan. Ya, gini kita ambil. Nah, gini. Jadi ini kombinasinya ini dipotong terus ditambah kampung. Gitu caranya. Mudah dan cepat. Jadi melihat materinya harus teliti ya. Nanti masalahnya ini pinggangnya itu losban
Kalau mau digabung juga bisa, mau nggak losban ya bisa. Nah, gini kan. Kita potong. Nah, nanti sambungannya bagian kombinasi bagian depan dilihat ya. Mudah sekali caranya. Ini kan. Nah, setelah itu kita ambil pola roknya di sini ya, supaya lebih detail dan jelas. Nah, ini nanti ini bagian belakang, ini bagian B ya. Nah, ini saya kasih koordinatnya dulu, lupa. Kita bagi di sini 10, turunkan saja 9 cm ya. Turun 9, ini diambil tengah, corek, terus dikasih koordinat seperti ini. Gini. Nah, ini koordinatnya kecil 1 cm ya, di sini, di sini. Nah, gini. Nanti ada banyak plek gitu kan. Itu sambungannya bisa. Setelah itu kita potong bagian depan. Bagian depan kita mulai dari ini kan. Ini kita bagian depan kita ambil seperti ini, Bu. Nih depan ya. Nah, kita klip, kita satukan di sini, ya. Kita satukan di sini. Nah, ini kan. Nah, kita sambil melihat gambarnya. Nanti gambarnya itu gimana, gitu kan? Bisa. Nah, setelah itu ini sudah jadi. Langsung kita jiplak, kita potong saja, Bu. Nah, gini. Ya kan? Gampang dan mudah. Gini. Ya. Terus kita ambil di sininya. Kita samakan supaya sama sambungannya antara depan dan belakang ya. Nah, gini ya. Gini. Nah, gini. Nah, setelah itu kita ambil koordinatnya lagi. Koordinatnya tengahnya kita coret aja gini. Gini kan. Nah, jadi kita bisa sama. Ya kan? Bisa sama seperti ini. Nah, ini turunnya berapa? Tadi harus sama bagian depan, bagian belakang, ya. Nah, gini kan? Ini gini. Nah, terus Ibu garis bagian depannya itu mau di sebelah kanan apa kiri bisa. Nanti dipotong, ya. Ini dipotong. Nah, ini dipotong. Terus di sini ada kancingnya, kancing, gambar yang ini kan, ini kan ada tambahan kombinasi, jadi disambung ya, caranya kayak gini. Nah, ini dipotong aja dulu, ini bagian ini kita potong dulu ya, ini potong dulu, losban dulu. Nah, seperti ini ya, ini losban. Caranya kain dilipat ke dalam, dijahit lipat ke dalam, disambung satu-satu. Mau tahu cara jahitnya untuk membuat losban? Share, komen ya, kalau mau komen ya. Kalau mau berarti komen di YouTube, nanti diberitahu. Nah, ini dipotong. Bagian ini dipotong. Ya. Nah, bagian ini dipotong. Nah, bagian ini dipotong. Ya. Bagian ini dipotong. Nah, nanti jadinya kayak gini. Nah, ini bagian depan sebelah ya. Nih, kayak gini. Dipecah seperti ini. Jadi nanti ada kainnya. Kainnya ini sekitar ambil aja 20 cm, Bu. Biar kalau klipetnya itu lebih bagus. Ya. Nanti saya kasih tahu cara membuat polanya saat kita cara menjahitnya ya. Nanti dikasih tahu. Jadi detail penjelasannya dari saya, ya. Oke,
Demikianlah tutorial baju ini ya. Tutorial baju ini cara membuat polanya. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe, komen, bagikan di grup-grup Facebook yang Anda ikuti. Wassalamualaikum.